Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelatihan berkisah virtual yang diselenggarakan oleh Kak Dewi Kurniawati selaku peserta KPMDR dari IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya hingga nanti yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja pada kesempatan malam hari ini pada acara pelatihan berkisah virtual, kami sampaikan dulu peserta yang hadir pada malam hari ini, diantaranya dari TPQ Al-Muhlisin, yaitu Bu Sofi, dari TPQ Al-Islah, yaitu Pak Ismail, dari TPQ Al-Karimah, Bu Reni, dari TPQ Baitul Mutakin ada Bu Arum, dari TPQ Bustanul Ulum ada Pak Prastyo, dari TPQ Darussalam ada Bu Rohmah, dari TPQ Nurul Iman Pak Arga, dari TPQ Nurus Sidik dari yaitu Bu Husna, dan dari TPQ Tanwirul Ulum yaitu Bu Silma. Nah, kepada para peserta diharapkan untuk mute terlebih dahulu ketika pemaparan materi nantinya berlangsung. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini untuk pelatihan berkisah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah sekali saja. Al-Hadiniyah wa kulin niyadin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi dapat memberikan kelancaran acara pada malam hari ini. Ya, acara yang kedua yaitu pemaparan materi kepada Kak Dewi Kurniawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Kurniawati, mahasiswa Pendidikan Islam usia di IAIN Ponorogo yang saat ini sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang dilaksanakan oleh IAIN Ponorogo pada tahun 2020. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai pelatihan berkisah yang sudah saya kutip dari berbagai sumber dan sudah saya terapkan. Oke, alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada Zoom meeting dengan kegiatan pelatihan berkisah dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya itu yang kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung beberapa materi berkisah. Oke, saya langsungkan untuk share materi ya. Hostnya bisa tolong bantu saya untuk share dokumen. Ya, Rekanita Lili. Sebentar, di proses download. Proses download.
Sebelumnya saya bisa menjelaskan sedikit ya mengenai dengan berkisah. Sebenarnya banyak orang yang menganggap bahwa berkisah itu merupakan hal yang sangat sulit karena kita harus mempunyai alat peraga, harus punya medianya, kita harus mengetahui bagaimana intonasi ketika kita berkisah, dan kita harus mampu menjadikan sesuatu hal untuk menjadi pelengkap atau aksesoris ketika kita berkisah. Seperti itu. Namun sebenarnya berkisah itu merupakan hal yang sangat mudah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sebenarnya berkisah itu hanya sekedar menyampaikan cerita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk menolak bahwa saya nggak bisa bercerita, Kak, saya nggak bisa bercerita, Ustazah, karena tidak bisa menuliskan suara-suara seperti suara binatang, suara kakek, nenek, atau suara tokoh-tokoh yang lainnya. Selain itu, ada alasan lagi bahwa saya tidak bisa bercerita karena saya tidak mempunyai alat peraga. Padahal yang namanya suara-suara, lalu alat peraga atau media yang kita gunakan itu merupakan aksesoris atau pelengkap. Oke. Oke. Ya, di sini saya sebagai peserta KPMDR dari Desa Bucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, akan menyampaikan materi mengenai pelatihan metode berkisah. Kak Lili? Ya. Lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan cerita atau kisah, atau biasa kita sebut dengan anak zaman now itu storytelling, adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada orang lain, bisa dari kejadian nyata maupun kejadian yang tidak nyata. Nah, di sini saya mempunyai konsep dasar bercerita, di mana konsep itu adalah dengarkan kata-kataku dan bayangkan kejadian cerita itu dalam benakmu. Jadi seperti ini. Ketika kita bercerita kepada audiens, kepada anak-anak, usahakan mereka mendengarkan kata-kata yang kita ucapkan. Dan dari kata-kata yang kita ucapkan tadi, usahakan mereka dapat mencerna, dapat membayangkan kejadian cerita di dalam benaknya. Kita kembangkan imajinasi yang dipunyai oleh anak-anak. Oke, next kali ini. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berkisah? Kenapa ya kita harus berkisah? Karena menurut saya, atau bercerita itu merupakan metode yang sangat disenangi oleh khalayak umum. Seperti biasanya kita dengarkan ada ceramah, ada storytelling, ada cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak seperti Kak Oja, Kak Soto, ada juga Kak Bimo. Itu merupakan cerita-cerita yang disenangi oleh khalayak umum, termasuk juga anak-anak tentunya ya. Jadi anak-anak itu paling mempesona dengan cerita, dan juga paling mudah saat kita dengan metode berkisah atau bercerita. Selanjutnya, kali-kali banyak sekali yang seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa berkisah itu sangatlah sulit. Namun, ketika kita mau maju ke depan dengan langkah kita yang pasti, berkisah itu mudah. Karena apa? Berkisah bisa dilakukan oleh siapa
Bapak Ibu sekolah pagi, DSI, maupun teman-teman yang berada di tangga seperti Kak Lili, Kak Nono, dan juga kakak-kakak yang lainnya. Selain itu, berkisah itu juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar, karena kita bisa menggunakan media apapun yang berada di samping kita. Misalnya kita di sini mempunyai media ballpoint, ada 2 ballpoint, dan kita menceritakan tokoh Upin dan Ipin misalnya. Yang satu tokohnya Upin, yang satu tokohnya Ipin, itu bisa kita jadikan sebagai media untuk bercerita. Setelah itu, bercerita juga bisa dilakukan di mana saja. Ketika kita bersama anak-anak di dalam kelas, ketika kita bersama anak-anak di dalam kamar, anak mau tidur dan sebagainya. Oke, lanjut Kak Putri. Oke. Ketika kita bercerita, alangkah baiknya kita memilih unsur-unsur cerita, di mana unsur-unsur cerita yang pertama adalah dialog, yang kedua narasi, yang ketiga virtualisasi gerak, yang keempat ekspresi, dan yang kelima adalah alat peraga. Next, dialog. Dialog di sini merupakan percakapan yang sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Dialog yang baik mampu memunculkan imajinasi audiens tentang tokoh yang kita ceritakan. Oke, saya ulangi lagi. Dialog adalah percakapan yang sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Jadi, ketika kita berdialog dengan anak-anak, bercerita dengan anak-anak, usahakan dialog itu sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Misalnya kalau kita mengeluarkan suaranya kakek, lidah itu ditaruh di depan gigi. Jadi kayak ompong gitu ya. Kalau tidak bisa seperti itu. Nah, dialog yang baik itu satu mampu menceritakan imajinasi audiens tentang tokoh yang kita ceritakan. Gimana sih cara kita bisa memunculkan imajinasi audiens tentang tokoh yang kita ceritakan? Seperti yang saya bilang di depan tadi, usahakan anak benar-benar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, menggunakan jenis suara yang sesuai dengan karakter tokoh. Misalnya karakter tokoh kakek tadi. Nah, kalau bintang saya Vincent ya, dia biasanya tokoh kakek maupun nenek itu tidak mempunyai gigi. Seperti itu. Kalau tidak begitu biasanya kancil. Hei beruang, dari mana kamu? Sini coba tangkap aku. Kalau bisa, nanti kamu boleh makan bagianku semuanya. Tuh. Selanjutnya, mengenai dengan narasi. Narasi merupakan alur utama cerita dan juga penghubung dialog dalam cerita. Nah, biasanya narasi itu dengan suara asli dan juga berintonasi yang baik. Intonasi yang baik ketika kita bernarasi adalah intonasinya tidak monoton. Misalnya seperti ini. Pada zaman dahulu ada seekor gajah yang bertubuh sangat besar. Ketika dia berjalan. Lalu, dia mempunyai belalai yang sangat panjang. Belalainya untuk mengambil makanan. Dia dimakan di dalam. Seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Lili, ada visualisasi gerak. Nah, visualisasi gerak di sini merupakan gerakan yang dilakukan sesuai dengan alurnya yang diceritakan
Nah, visualisasi gerak yang baik itu satu bisa berupa gerakan tangan atau anggota badan. Kok bisa gerakan tangan? Bagaimana Kak Andi? Seperti ini. Kita bisa menggunakan misalnya hewannya kupu-kupu atau burung. Kita bisa menggunakan visualisasi gerak kita. Menggunakan tangan atau tubuh yang lain. Terbang tinggi di angkasa. Yang kedua, sesuai dengan adegan yang sedang berlangsung. Jadi ketika adegannya itu mengambil barang, mengambil makanan, atau memetik buah, itu adegannya juga memetik buah, mengambil makanan, atau mengambil barang. Next kali nih. Selanjutnya adalah ekspresi. Ini ekspresi dengan adegannya. Jadi ketika kita kepada ekspresinya itu juga sesuai dengan tokohnya. Misalnya, Bu Reni adalah guru yang paling ceria. Jadi ketika kita menceritakan Bu Reni, usahakan wajah kita, ekspresinya itu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Selanjutnya, ada alat peraga. Nah, biasanya alat peraga ini yang paling dikatakan sulit oleh teman-teman di Sanggar maupun Ustadz Ustadzah yang berada di TPA PPG. Alat peraga ini merupakan alat yang digunakan untuk melengkapi hidupnya cerita kita. Misalnya cerita bergambar, kita harus menggunakan gambar atau gambar berseni. Kita bisa menggunakan boneka tangan, ada boneka jari juga, dan juga wayang gambar dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sesi pertanyaan Kak Lili atau langsung penutup. Ya. Langsung saja bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Tangan. Baik, kami tunggu pertanyaannya. Dari Kak Rohmah. Oh iya. Ini dari TPQ Darussalam. Kak Rohmah menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Dewi, saya dari TPQ Darussalam ingin bertanya, kapan waktu berkisah yang baik untuk Ananda ya Kak Dewi? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab kepada Kak Dewi, kami silakan. Oke, kapan waktu yang baik untuk kami bercerita? Yang pertama adalah ketika anak merasa dia sendiri, ketika anak merasa sedih, dia tidak diuraikan oleh siapapun, bahkan dari orang tuanya. Itu merupakan waktu di mana kita bisa bercerita dengan anak, bisa nyambung, kita bisa berbagi kisah hidup. Nah, kisah-kisah kita itu juga harus bisa mengeluarkan hal-hal yang bisa diterima oleh anak. Jadi kita tidak bisa membagikan anak ya, tapi kita memberikan kisah-kisah yang inspiratif kepada anak. Selanjutnya, ketika anak datang ke sekolah, namun ketika anak datang ke sekolah ini hanya terdapat waktu 15 menit yang khusus dia akan menerima apa yang sudah kita ceritakan atau apa yang sudah kita ajarkan. Setelah itu, ketika kita di rumah, kita bisa menyampaikan cerita, kita bisa berkisah ketika anak mau tidur. Seperti itu. Mungkin sudah, Kak Lili, ada pertanyaan lagi? Ya, cukup dari peserta hanya ada satu pertanyaan, Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas sampaikan. Sebentar kali ini saya masih ada pesan untuk ustadz-ustadzah dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya.
Saya ingin menyampaikan kembali bahwa bercerita itu hanya sekedar menyampaikan cerita. Jadi tidak ada alasan lagi saya tidak bisa bercerita karena tidak bisa memberikan suara-suara. Saya tidak bisa bercerita karena saya tidak mempunyai alat peraga. Alasan itu merupakan alasan-alasan kuno yang tidak dapat kita jadikan acuan. Ayolah kita maju ke depan. Alasan yang saya sebutkan tadi itu merupakan pelengkap atau aksesoris. Jadi, pelengkap atau aksesoris itu kita butuhkan ketika kita akan berkisah di depan audiens yang sangat banyak. Misalnya kita ada di mall, ada di hall, dan juga ada di panggung besar yang dengan jumlah penonton lebih dari 1.000, kurang dari 1.000, kurang lebih 100-200 ya, itu menurut saya adalah audiens yang sangat banyak. Dan dengan kurun waktu 1 jam maupun lebih. Kenapa kita harus membutuhkan pelengkap itu? Karena dari pelengkap atau aksesoris itu dapat mencuri perhatian anak. Ketika kita hanya bercerita dalam waktu 1 jam hanya menggunakan media seadanya, misal ada tangan, ada ekspresi wajah kita dan sebagainya, itu tidak akan mampu mencuri perhatian si anak. Namun ketika konteksnya kita di rumah, ayah bunda bersama anak-anaknya di dalam kamar, tunggal dan bersama sama kita di dalam kelas yang jumlahnya 20 per kelas atau mungkin bisa berkurang, itu tidak memerlukan aksesoris. Aksesoris atau pelengkap tadi tidak wajib, karena itu merupakan pelengkap saja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Dewi Kurniawati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.